Mau'izah hasanah selanjutnya yang insyaallah akan dibawakan oleh Al-Habib Muhammad bin Hussein Al-Idrus wa alihi falyatafaddal mashkura. Sallallahu alaihi Muhammad. Amplopnya tebel dong. Saudara-saudara, enak beeng ya. Pidato didengerin, masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Saudara-saudara, hadirin hadirat, para sadah alawiyin, cucunya Rasulullah, para alim ulama, waris ilmu Rasulullah, hadirin hadirat, umatnya Rasulullah, remaja-remaja, pemuda-pemuda, harapan baginda Rasulullah. Mudah-mudahan kita kumpul di majlis apa mereknya yang Al-Hadrah An-Nur, masya Allah. Baru lupa lagi saya, padahal di tahun kemarin pernah kemari, jadi masih ngantuk ya, agak ngantuk dikit. Hadirin jamaah sekalian, alhamdulillah tadi kita dengar Al-Habib Sunda, Habib Ahmad bicara dengan bahasa campur-campur abdi entenya. Ya, masya Allah, hati kita berbunga-bunga. Dan yang paling terpenting pada pagi hari ini, dengan para habaib anak cucunya Rasulullah. Lihat wajah-wajah mereka bersinar-sinar. Ini kelasnya macam-macam ini. Ada yang wali, ada yang ghazi, ada yang kelas dai, macam-macam habibnya. Ada yang kelas silaturahmi. Al-ma'u wahid wa zahru alwan. Macam-macam, lihat aja tuh wajah-wajahnya, tidak ada yang sama, lain-lain semuanya. Habib Hasan mirip SBY, mirip Bapak Jokowi. Dulu kan saya Masin, kakak antum teman main di Amben. Dulu di Empang kita duduk kali berdua main sedot dukun wal gahwa. Hadirin jamaah sekalian, maulid baginda Nabi kita Muhammad salawatu rabbi wassalamu alaih merupakan salah satu senjata yang paling ampuh untuk membangkitkan, menggelorakan semangat terutama remaja-remaja. Dengan bercermin perjuangan baginda Nabi Muhammad bersama para sahabat beliau di dalam menegakkan agama, dan berhasil. Kita lihat bagaimana Rasulullah, seorang anak yatim di gurun Sahara, seorang diri sebatang kara, lahir ke ini dunia tidak pernah melihat wajah ayahnya, tidak beruntung mendapat pelukan dekapan dari ayahnya. Umur 6 tahun ditinggal pergi oleh ibunya selama-lamanya. Tetapi anak kecil Muhammad kecil ini tidak kolok, tidak manja,
karena Allah sudah mempersiapkannya. Umur usia 10 tahun mengembala domba amanat milik penduduk kota Makkah. Dari sinilah baginda Muhammad kecil ini dia merenung, tadabur, melihat bagaimana gurun Sahara yang sangat luas luar biasa di alam yang bebas dan terbuka di siang hari, dengan kemilauan bintang-bintang di malam hari, membuat Nabi Muhammad merenungkan bagaimana ini serigala-serigala yang akan memangsa domba-domba amanat milik penduduk kota Makkah. Dari situlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terlatih menjadi dewasa, islamian, mandiri, supaya Nabi tidak selalu manja memanggil abi, ummi, tapi yang selalu dia panggil Rabbi, Rabbi, adabani Rabbi wa ahsana ta'dibi. Dengan terang hatinya Muhammad kecil ini, dengan ketajaban pikirannya, dengan kecerdasan otaknya, Rasulullah melihat bagaimana ia susul peti harus menyusun, menertibkan domba-domba, dijaga dari terkaman serigala. Apalagi alam jagat raya ini yang sangat luas cakrawalanya, ya seperti dikatakan apabila di malam hari ya rabbin anaratin nujum wa khallaqatil muluku abwabaha wa khalaqul habibin bihabibi faha la maqami baina yadayka, sebagaimana diungkapkan oleh seorang soleh ketika bintang-bintang di langit sudah menyala, pintu-pintu kerajaan sudah ditutupnya, kekasih dengan yang dikasihi sedang menyepi padanya, bayi-bayi dalam dekapan ibunya, inilah aku. Jadi Nabi mulai mempelajari bahwa apa ini hidup. Nah, Rasulullah SAW karena memang sudah dididik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini adalah kata Habib Ahmad tadi, Nabi Muhammad merupakan contoh buat kita. Tadi kita lihat anak kecil, putra dari Habib Muhammad yang masih kecil hafal membaca amma yatasa'al, bisa ceramah. Anak kita masih seumur gitu, saya waktu seumur itu masih cacingan, masih main selepetan, pakai celana monyet, masih bandel, liatin tukang es saja, tukang esnya memeleng, sirup masih jilat. Tapi anak-anak ini sudah dididik karena ada turunan. Nah, kembali lagi adik-adik ini sekarang benar-benar kata Habib Ahmad tadi, remaja-remaja perlu dididik, ya, karena sindil fata ini, usia remaja-remaja ini banyak yang ingin memanfaatkan kalian ini. Banyak sekali orang-orang partai, ya, orang-orang madhab, mereka yang mempunyai keinginan tidak baik memanfaatkan otak para remaja-remaja. Yuqarrab fikruh wa yuqarrab sulukuh wa yuqarrab iktigadu, akhlaknya dibaratkan, cara berpikirnya semuanya yusahhar fi bawtaqatil kufur, digiling di dalam mesin kekafiran. Ada sampai anak-anak di pesantren-pesantren NU sekarang, di desa-desa di Jawa-Jawa, mereka dilatih untuk mempertuhankan apa? Akal. Ya, raditu bil aqli rabban wa bi teknologi dinan wa bi urubati nabiyan ma lahu min sani. Masya Allah, bahaya ini. Karena itu lihat baginda Nabi Muhammad umur 12 tahun beliau lintas negara, dagang, berniaga dengan akalnya yang cerdas supaya kita tiru, jangan kolokan, jangan manja. Pengembangan bakat-bakat kita akan mati. Jadi belajar terus, sungguh-sungguh hafalkan hadis-hadis, ya, yang masih ringan-ringan itu hadis-hadis. Dulu anak masih kecil hafal hadis banyak sampai 1000. Sekarang udah luntur. Ya, hafiz tasyai'an wa dha'at ankal asya'. Hafal 10, hilang 9. Ini masih kecil-kecil. Saya punya anak-anak muda umur usia sekarang, waktu hilang begitu saja. Waktu sudah tidak mulia, sudah tidak terhormat. Nah, kembali lagi lihat baginda Nabi kita Muhammad yang kita dengar tadi dari Habib siapa? Habib Ahmad. Lihat Nabi
bagaimana dia tidak mau menjadi tawanan jasa seseorang. La yurid an yakuna asiran li ihsani ahad. Nabi tidak mau menjadi tawanan jasa seseorang. Dagang kambing, dagang, bekerja, dan dia langsung merasa dirinya mulia, terhormat, mubasyaratul amal, langsung kontak kerja, dagang, usaha. Ya, Nabi Muhammad ya'tamid ala kadi yaminih wa araqi jabinih. Peras keringat, banting tulang. Nah, anak-anak kita ini sekarang loyo-loyo, lesu, pantatnya tepos, matanya merah, jalannya seloyongan, ya, tawaf aja di kampung. Harus usaha. Ya. Inna fi yadikum amral ummah wa fi iqdamikum hayataha. Di tangan kamulah mati dan hidupnya ini umat. Kembali lagi ya dalam kesempatan ini nanti Al-Habib Nagib yang akan menyampaikan lagi. Kita harus bangkit anak-anak muda, jangan melempem. Ya, ini madrasah-madrasah kata Habib tadi, masjid-masjid, musola-musola, mimbar-mimbar Jumat, yayasan-yayasan akan diwakafkan, diwariskan oleh kalian-kalian. Kalian yang akan pegang, kalian yang akan memanfaatkan, kalian yang akan lanjutkan lagi sejarah umat yang dahulu telah berhasil. Karena itu maulid juga untuk menyambung putusnya tali sejarah antara kita dan orang-orang tua kita yang dahulu. Bagaimana pasukan bersorban, bersiwak, berkomis, mereka merupakan Quran-Quran yang hidup berjalan di permukaan bumi. Mereka pernah menjadi kiblat peradaban pada masa itu. Dulu bahasa Arab bahasa hebat, ya, tidak seperti sekarang minder orang ngomong bahasa Arab. Zaman dahulu bahasa Arab seperti orang bicara dengan bahasa Inggris, ya, berani-berani. Orang-orang Barat juga ngomong dengan bahasa Arab. Sekarang terbalik, ya, dan juga bahasa Arabnya sudah diacak-acak sekarang, ya, asal-asalan. Surah Gahwa fotokopi. Surah Gahwa, apalagi, ya, macam-macam bahasa-bahasa. Nah, sekarang adik-adik tadi kita lihat siapa anak Habib Muhammad, Habib Alwi, kita doakan mudah-mudahan ya jadi anak yang akan mengganti. Lihat itu di dalam Al-Quran itu anak-anak muda. Nabi Musa muda diceritakan oleh Allah bagaimana seorang anak muda diberikan pertolongan oleh Allah, tidak tenggelam di laut. Musa alaihissalam. Bagaimana Nabi Ibrahim, seorang pemuda yang bernama Ibrahim, dibakar tidak mempan. Dia berani melakukan perbuatan, resikonya berat. Sami'na fatan yazkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Bagaimana Ashabul Kahfi, anak-anak remaja semua. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Begitu juga yang mengikuti Nabi Musa, Yusha bin Nun, anak muda juga. Qala Musa li fatahu. Jika Musa berkata kepada anak muda yang mengikutinya, makanya al-fata ini yutlaqu 'alal 'abdi wal khadim. Nah, fata ini bisa juga diartikan abad atau seorang khadim, seorang pelayan, karena pelayan itu harus usianya sudah dewasa. Nah, kembali lagi adik-adik, jaga la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kata Habib Ahmad di akhir zaman. Dan juga nanti ini tahun politik adalah tahun penentuan. Karena itu kita harus ikat mati dengan la ilaha illallah, cari pemimpin yang amanah, yang jujur, yang cocok dengan kita, yaitu pemimpin yang nomor 2. Begini dong, ya, yaitu pemimpin potong bebek angsa, masak di kuali, pilih nomor 2 Prabowo dan Sandi. Dan di Indonesia jangan takut-takut. Negara kita adalah negara demokrasi. Siapa yang mau memilih nomor 2 silahkan. Siapa yang tidak ada minat milih nomor 1 silahkan. Hormatkan apa? Pilihan orang lain. Siapa yang mau memilih nomor 2 silahkan. Nunjuk. Nunjuk yang mau milih nomor 2. Siapa yang tidak minat milih nomor 1. Coba etel. Alhamdulillah. Benar ini.
Wah, zaim ini selama dia berdiri dengan sesuka hati menghakimi dan mengadili. Makanya ini juga termasuk kita baca sekarang raditu billahi raditu billahi rabban bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyya wa rasula raditu billahi rabban bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyya wa rasula raditu billahi rabban bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyya wa rasula raditu billahi rabban man asbaha barang siapa di pagi hari membaca sebanyak 4 kali dan nanti masuk di waktu sore 4 kali, ini merupakan sayakun hisnan hasinan wa malja'an aminan, bentengan kuat. Sebab tadi di desa-desa anak-anak pesantren itu dilatih, kami membawa agama baru, agama kami akal. Raditu bil aqli rabban wa bi teknologi dinan. Kalau kita dunia yaitu NKRI. Nah, NKRI harga mah. Tapi kalau dunia akhirat raditu billah rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin. Nah, kita melihat lagi sejarah kakek-kakek kita, orang habaib, kiai, ulama ditahan, ditangkap, anak-anak santrinya yang sedang menghafal aqidatul awam, yang sedang baca-baca nazum, nangis malam-malam, kejar-kejar masuk ke penjara, kejar-kejar, siapa gurunya yang ditahan, kiainya, habaibnya, nangis malam-malam. Nah sekarang terakhir kita ikat mati dengan NKRI, harga di mana? Di dunia saja bisa ya? Apa? Ayo coba. NKRI harga mati habaib, ulama santri berjuang dengan TNI, kita gebuk partai PKI konten 5. Coba terang aja NKRI harga mati habaib ulama santri berjuang dengan TNI, kita gebuk partai PKI. Lagi tangannya begini, anak muda mesti semangat ya. Kalau yang tidak diangkat, saya doakan ya Allah jadikanlah tangan kananahu sekelanan. Sekelan. Ini buat anak-anak aja nih. Pasukan ketimbring mana ketimbring? Ketimbring. Ayo dungdung ya. Baskon siap. Coba sekali lagi dulu. Kalau anak gini. Nah, ayo NKRI harga mati habaib ulama santri berjuang dengan TNI, kita gebuk partai PKI. NKRI harga mati habaib ulama santri berjuang dengan TNI, kita gebuk partai PKI. Al-Quran
adil. Allahumma inna nas'aluka imanan daiman wa qalban khashi'a. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa', du'ain la yusma', qalbin la yakhsha, nafsin la tashba', 'ainin la tadma', min salatin la tanfa. Duhai Allah, kami berlindung dengan Engkau dari ilmu yang tidak membawa manfaat, hati yang tidak pernah khusyuk, hawa nafsu yang tidak pernah puas, mata yang tidak pernah menangis, doa yang tidak didengar, amalan yang tidak diangkat di sisimu, bahkan dari sholat yang tidak membawa manfaat dari kehidupanku. Ya Allah, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Wahai Allah, perlihatkanlah kami bahwa yang hak itu hak dan berikanlah kami kekuatan untuk mengikutinya, dan perlihatkanlah kepada kami bahwa yang batil itu batil dan berikanlah kami kekuatan, kemampuan untuk menghindarinya. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Tuhai Allah, Engkau adalah sumber kedamaian, darimu datangnya kedamaian, kepadamu lah akan datang kembalinya kedamaian. Muliakanlah hidup kami penuh dengan kedamaian, masukkan kami ke dalam syurga, negeri yang penuh dengan kedamaian. Amin. Mudah-mudahan Habib saya sama-sama masuk surga berdua. Amin. Dan yang hadir di sini, insya Allah yang terlibat dalam acara ini semuanya insya Allah di belakang hari diberikan taufik, hidayah, kekuatan iman Islamnya, anak-anak mudanya dijadikan anak yang semangat, bakti, melanjutkan perjuangan ayah-ayahnya dan Habib-habibnya. Habib Thohir Biram tersenyum di langit lagi ngintipin aja. Masya Allah, anak-anakku melanjutkannya. Saudara, saya capek banget. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.